Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali ketika kita menjalani kehidupan ini, kita merasa takut dan khawatir. Bahkan, terkadang kita merasa sedang menjalani kehidupan yang namun mungkin itu bisa menjadi salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Ia pasti tahu yang terbaik untuk kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyerahkan segala kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian Penolong yang setia. Lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada pembawa firman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali dan bersama-sama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar juga merenungkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kami untuk kami bersama-sama bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang akan kami baca, kami renungkan, dan juga akan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayatnya yang ke-17 yang demikian sabda firman Tuhan. Ia akan memberikan ketentraman kepadamu
dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tua memiliki cara yang berbeda di dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada orang tua yang mendidik anak itu dengan disiplin yang kuat. Ada juga orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa memilih apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Ada pula orang tua yang membebaskan anaknya sepenuhnya dididik oleh lembaga pendidikan. Nah, di dalam keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal mendidik anak ini merupakan tanggung jawab yang harus serius diperhatikan oleh orang tua. Mengapa demikian? Supaya anak-anak itu dapat hidup dan tidak melalaikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam bahasa Ibrani, kata pendidik itu mengandung arti pengabdian. Sehingga ketika orang tua itu mendidik anak, orang tua harus selalu mengingat bahwa orang tua itu harus mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Sehingga orang tua dapat memberikan didikan dan juga disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Orang tua juga harus mendorong anak-anak supaya mereka dapat tumbuh dan mereka sadar untuk mencari Allah di dalam kehidupan anak-anak. Sehingga kehidupan iman anak-anak itu semakin bertumbuh dan pengalaman mereka bersama Tuhan itu semakin menguatkan mereka hari lepas hari. Lalu bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak dalam kasih dan kebenaran? Tentu kita sebagai orang tua kadang masih melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mendidik anak. Karena memang sejatinya tidak ada orang tua yang sempurna di dalam mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua itu memiliki cara-cara yang berbeda di dalam mendidik anak-anaknya. Tidak ada cara yang sama yang dapat diterapkan di dalam sebuah keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi ada hal-hal yang menjadi dasar anak kita supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apa saja Kak itu? Ada dua hal Bapak Ibu yang harus kita sadari bersama di dalam kita mendidik anak-anak kita. Apalagi saat ini bersama-sama kita menghayati momen bulan keluarga. Tentu di mana itu adalah momen yang berarti untuk kita semua. Sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk melihat bagaimana keluarga kita di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan disiplin kepada anak. Tujuan utama mendisiplinkan anak menurut jalan Tuhan adalah untuk mengajarkan suatu ketaatan dan rasa hormat kepada otoritas tertinggi agar ia tunduk kepada Tuhan. Meskipun orang tua mendidik anak itu untuk supaya mendengar dan menasehati, tetapi tujuan akhirnya tentu adalah hormat kepada Tuhan. Orang tua harus selalu menanamkan kepada anak bahwa mereka mengajar dan juga mendisiplinkan anak itu atas perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia nantinya mentaati dan mendengarkan nasihat dari orang tuanya, ia juga harus menyadari ketaatannya kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua yang bisa menjadi dasar kita di dalam mendidik anak-anak adalah
Orang tua harus mau menjadi teladan bagi anaknya. Orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Menjadi teladan artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Menjadi teladan yaitu menjadi sosok yang patut untuk ditiru. Dijadikan panutan atau dijadikan role model oleh anak-anaknya. Sebuah keteladanan yang ditampilkan orang tua akan jauh lebih efektif ketimbang bentuk-bentuk pengajaran yang hanya bersifat teori saja. Contohnya, banyak orang pengajar di sekolah mengajarkan kepada anak kita, kalau mau meminta sesuatu anak-anak harus mengucapkan kata tolong gitu. Atau ketika salah mengucapkan maaf. Itu ada teorinya, di sekolah juga diajarkan demikian. Tetapi hal itu tidak akan dilakukan oleh anak-anak jika di dalam keluarga orang tua tidak menunjukkan itu, tidak mencontohkan hal itu di dalam kehidupan anak-anak. Jika orang tua hanya menyuruh anak, itu loh ambilkan barang, ambilkan minum, ambilkan makanan, ayo disapu. Jika hanya begitu, tanpa ada kata tolong nak ambilkan minum, tolong nak rumahnya disapu, maka anak-anak juga tidak akan bisa menerapkan itu di dalam pergaulan mereka. Sama halnya dengan ketika orang tua tidak mau mengatakan maaf jika orang tua salah, maka anak pun juga akan berlaku demikian. Sehingga keteladanan itu menjadi hal yang penting, tidak hanya sekedar teori belaka. Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat menasehatkan kepada orang tua supaya menunjukkan sikap keteladanan dengan tidak membangkitkan amarah pada diri anak-anak. Kata membangkitkan itu berarti membuat anak menjadi jengkel, membuat tidak berdaya atau memanas-manasi. Hal ini harus dihindari di dalam kita memberikan keteladanan kepada anak. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang kasar, tidak memberikan tuntutan yang kejam, atau tidak menjadi pribadi yang kemudian menjadi tidak percaya diri di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kita menerapkan firman Tuhan sebagai dasar kita mendidik anak-anak, kita akan menerima berkat dari Tuhan sebagai orang tua. Mendidik, mendisiplinkan, dan menegur anak-anak dengan kasih akan membantu mereka untuk hidup sesuai dengan firman, dan mereka akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka temukan di dalam keluarga mereka. Kita sebagai orang tua selalu mendidik anak kita dengan penuh kasih dan memberikan keteladanan kepada mereka. Karena dengan kita mendidik anak, maka akan ada ketentraman dan sukacita di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar juga kami renungkan bersama pada hari ini. Kembali Tuhan, kami sebagai orang tua diingatkan untuk kami dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh kasih, sehingga kami dapat memberikan teladan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami Tuhan jika terkadang sebagai orang tua kami masih lalai di dalam mendidik anak-anak kami. Dan juga Tuhan, mampukan kami sebagai anak untuk mau dididik dengan penuh kasih, dengan penuh disiplin oleh orang tua kami. Sehingga nanti ketika kami bertumbuh semakin dewasa, kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu.
Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka. Tuhan boleh mengurapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh semakin hari semakin dapat merasakan kehidupan atau sehat di dalam menjalani aktivitas mereka. Berkati juga Tuhan kehidupan kami secara berbangsa dan negara. Berkati para pemimpin kami yang sampai saat ini masih terus memerangi COVID-19. Berkati supaya penanganan COVID-19 ini dapat semakin berjalan dengan baik, sehingga kami dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Inilah Tuhan seru dan doa kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mempercayakan kehidupan kami Tuhan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.